Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya masih ingin menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita yang menanyakan, Bang, fungsi pupuk-pupuk itu apa untuk kelapa sawit? Nah, ini akan saya jawab sesuai dengan literasi yang memang sudah saya kumpulkan. Karena saya channel ini, teman-teman, channel ini sudah hampir 2 tahun ya, dan saya mengulang-ulang terus, jadi ya saya lumayan agak sedikit hafal lah dengan fungsi-fungsi pupuk, dengan apa-apa yang memang selama ini sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi karena memang harus di refresh lagi informasinya, jadi saya tetap kasih untuk teman-teman yang memang selalu bertanya fungsi pupuk itu apa dan bagaimana rotasi serta dosis-dosisnya. Nanti kita akan bahas, teman-teman. Nah, kelapa sawit itu membutuhkan beberapa unsur dasar. Nah, tapi ada 5 unsur dasar yang paling penting yang memang harus selalu kita aplikasikan per tahunnya, teman-teman. Per tahun bahkan per bulannya. Kalau kita 1 tahun tidak mengaplikasikan pupuk-pupuk ini, maka sawit kita bisa dipastikan akan defisiensi dari nutrisi. Dan ketika sawit kita itu defisiensi nutrisi, maka produktivitasnya akan menurun. Dengan kata lain seperti ini, teman-teman. Sering kita dengar teori bahwa pupuk hari ini akan kita rasakan di tahun depan. Dan itu adalah hal yang sangat besar karena sawit ini bukan tanaman jangka pendek seperti padi, jagung, sawi, dan lain sebagainya. Beliau ini adalah tanaman jangka panjang yang memang responsifnya itu lumayan cukup lama. Ketika ada kendala di tahun ini, maka kita akan rasakan efeknya di tahun depan. Itu sudah memang benar-benar teruji. Maka dari itu sepanjang tahun, sepanjang bulan kita harus melakukan pemupukan supaya memang sawit kita ini tidak bermasalah di kemudian hari. Itu yang paling penting. Lalu apakah kita tidak rugi, teman-teman, ketika kita melakukan pemupukan setiap bulan atau bahkan sepanjang tahun kita melakukan pemupukan? Oh, tentu tidak, karena memang penghasilan sawit ini ketika kita melakukan perawatan dengan baik, melakukan pemupukan dengan baik, maka produktivitasnya juga akan berimbang dengan hasil yang dengan usaha yang kita lakukan. Dengan kata lain, bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Itu sudah banyak buktinya. Ketika memang kita melakukan perawatan dengan baik, pemupukan dengan maksimal, maka hasilnya juga akan maksimal. Itu, teman-teman. Nah, yang kita akan bahas adalah masalah fungsi-fungsi dari pupuk. Semoga ya kita belajar bersama, teman-teman. Bukan saya menggurui teman-teman, bukan saya merasa paling pintar, tidak. Ini rangkuman dari beberapa literasi yang sudah saya kumpulkan dan saya informasikan kembali untuk teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, setidaknya sebagai bahan literasi, sebagai bahan perbandingan lah, pertimbangan. Dan tentunya teman-teman jangan hanya mengambil apa kata saya saja. Silahkan teman-teman searching, teman-teman ambil literasi dari teman-teman yang memberikan informasi-informasi yang lain, kemudian diserap, diambil persamaannya. Kalau ada perbedaannya, kemudian dicari lagi di mana ada persamaannya. Disitulah berarti memang informasi yang benar atau memang informasi yang benar-benar valid untuk kita terapkan di kebun kita. Nah, ini kebun saya BL1, teman-teman. Saya selalu review setiap hari dan hasilnya ini membuat saya sangat bahagia karena ini usia 14 bulan. Ini sudah dalam kondisi yang ya hampir mimpi saya untuk sejahtera itu sudah hampir ingin akan terwujud lah, seperti itu. Karena ini memang saya melakukan rotasi pemupukan setiap bulan sekali ketika musim penghujan. Kalau musim kemarau ya mungkin saya agak tunda beberapa bulan, namun ketika saya lakukan pemupukan maka dosisnya akan saya tambahkan. Itu, teman-teman. Dan tentunya kita sebagai petani sawit harus paham betul bagaimana tata laksana berkebun kelapa sawit yang baik dan benar. Dan 5 unsur itu adalah dolomit, kemudian fosfat, kemudian urea atau nitrogen, kemudian kalium dan boron. Dan ada lagi yang menyebutkan bahwa kita harus menggunakan odrum, teman-teman. Odrum itu yang pertama organik. Namun organik ini di dalam kandungannya juga ada 4 unsur itu tadi kan. Namun memang bentuknya secara alami, bukan ekstrak dari kimia. Namun yang akan kita bahas ya 5 unsur itu tadi, yaitu yang pertama magnesium, kemudian fosfat, kemudian nitrogen, kalium, dan boron. Nah, kita mulai dari magnesium dulu, teman-teman. Pupuk dasar yang paling pertama harus kita berikan itu adalah magnesium, terutama di lubang tanam kita harus memang aplikasikan magnesium di sana. Nah, magnesium itu ada di pupuk apa? Magnesium itu ada di pupuk dolomit ataupun kiserit. Jadi dua-duanya itu sama-sama mengandung magnesium. Namun di dalam kiserit itu ada
pH-nya itu lebih bersifat asam, maka dari itu jangan diaplikasikan di daerah-daerah yang memang tingkat keasamannya tinggi atau ber-pH rendah seperti daerah rawa, daerah gambut. Itu disarankan untuk penggunaan dolomit. Nah, fungsi dari magnesium ini yang pertama adalah tentu karena pH-nya itu bersifat basa, dari magnesium ini bisa menyeimbangkan pH tanah yang memang awalnya bersifat asam. Maka dari itu tanah-tanah di awal-awal harus kita gunakan magnesium sebagai pupuk dasar supaya memang ketika kita tanam sawit itu pH-nya sudah normal dan nutrisi-nutrisi itu mudah diserap. Karena ketika pH itu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, maka nutrisi-nutrisi yang kita berikan itu akan sulit diserap oleh tanaman kelapa sawit kita, itu teman-teman. Yang kedua, fungsi dari magnesium itu adalah pembentukan klorofil atau hijau daun. Jadi ketika kita tebarkan dolomit, biasanya defisiensi dolomit itu ciri-cirinya adalah daun yang menguning karena memang kehilangan kehilangan dari klorofil itu sendiri, sehingga daun itu berwarna kuning atau hijau, zat hijau daun itu hilang. Dan kemudian kita aplikasikan dolomit, maka insya Allah itu klorofilnya kembali lagi tercipta dan hijau daunnya menjadi hijau kembali, itu teman-teman. Jadi fungsi dolomit yang pertama adalah untuk menyeimbangkan pH tanah, yang kedua adalah untuk penciptaan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Itu teman-teman, itu konsep awal dasar dari magnesium yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Yang kedua adalah fosfat. Nah, fosfat ini terkandung dalam pupuk TSP, RP ataupun SP36. Nah, fungsi fosfat ini adalah teman-teman untuk yang pertama, yang paling kita sering dengar adalah untuk memperlebat akar, untuk memperbesar batang. Itu memang betul. Namun ada satu lagi, fosfat ini adalah sebagai transportasi makanan. Biasanya kalau di dalam tubuh seperti hemoglobin yang memang berfungsi untuk mengantarkan, ya seperti kurir lah teman-teman. Jadi fosfat ini adalah kurir. Memang kebutuhannya lumayan cukup kecil untuk tanaman kelapa sawit. Namun ini sangat-sangat fatal sekali bila kita defisiensi defisiensi fosfat. Kalau tidak ada fosfat, maka nutrisi-nutrisi yang kita berikan, maaf teman, yang kita berikan itu tidak bermanfaat sama sekali karena tidak bisa disebarkan kemana-mana. Maka dari itu ketika defisiensi fosfat itu ciri-cirinya adalah daun batang yang mengecil, semakin mengecil atau membotol, itu adalah salah satu ciri dari kekurangan fosfat. Maka kalau tanaman kalian, sawit kalian itu kok batangnya mengecil, berarti bisa diaplikasikan atau bisa diterapi dengan penggunaan fosfat yang memang dosisnya ditingkatkan, itu teman-teman. Kemudian setelah kita paham TSP atau fosfat atau RP atau SP36, yang selanjutnya adalah nitrogen. Nitrogen ini adalah unsur pupuk yang nomor 2 yang paling banyak dibutuhkan oleh kelapa sawit. Nah, nitrogen ini seperti oksigen sebagai bentuk untuk membakar nutrisi-nutrisi yang ada atau untuk pembentukan sel, atau yang paling penting adalah yang paling vital fungsi dari nitrogen adalah untuk proses fotosintesis. Tanpa nitrogen maka nutrisi-nutrisi yang diserap oleh tanaman itu tidak bisa dipecah menjadi protein yang bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Maka dari itu nitrogen sangat-sangat dibutuhkan karena memang dia ini mencakup dari keseluruhan hijau daun, kemudian mencakup dari pelepah dan batang. Dan fungsi lain dari nitrogen adalah untuk memperlembut dari pelepah, memperlembut batang, dan sehingga ketika defisiensi dari nitrogen, ciri-cirinya adalah yang pertama daunnya itu menguning, kemudian pelepahnya itu menjadi keras karena memang kekurangan nitrogen, dan kelenturannya itu kurang atau kehilangan kelenturan dari pelepah itu sendiri, dan akhirnya buah-buah yang ada itu terjepit dan tidak bisa berkembang secara maksimal. Itu ketika kita kekurangan nitrogen atau sawit kita kekurangan nitrogen, teman-teman. Selanjutnya setelah nitrogen yang terakhir, ini adalah kalium. Nah, kalium ini adalah salah satu unsur pupuk yang paling banyak diperlukan oleh tanaman kelapa sawit kita, teman-teman. Jadi dosisnya kalium ini paling besar. Yang pertama kalium, kedua nitrogen, kemudian magnesium, dan yang terakhir fosfat serta boron dan unsur-unsur mikro lainnya. Jadi teman-teman, magnesium ini fungsinya adalah untuk menciptakan sel. Nah, ini yang paling penting. Kalau di dalam tubuh manusia itu bagaikan protein yang memang seluruh tubuh manusia ini adalah protein yang berjalan atau kumpulan dari protein. Jadi seluruh kelapa sawit ini adalah kumpulan dari kalium, dan kalium itu, teman-teman. Jadi kita sering mendengar bahwa kalium itu untuk pembentukan buah, bunga, dan lain sebagainya. Itu memang sangat betul. Karena ketika sawit itu sudah mulai menghasilkan, maka konsentrasi nutrisi itu ke buah, teman-teman. Karena batang sudah besar, daun sudah besar, jadi konsentrasinya ke buah. Jadi ketika memang kita berikan asupan kalium
maka kalium itu larinya ke buah. Maka dari itu sel buahnya menjadi lebih banyak dan kondisi buahnya lebih besar dan lebih berat. Itu teori dasarnya. Jadi kalium memang sangat penting, apalagi ketika tanaman sudah menghasilkan. Untuk tanaman belum menghasilkan, kalium sangat penting untuk memperbanyak pelepah, untuk memperbanyak daun, untuk memperbesar batang. Karena konsentrasinya itu kalium dilemparkan ke batang, daun, dan pelepah. Maka dari itu kita harus melakukan kastrasi ketika memang sudah tumbuh buah, supaya memang kalium itu memang untuk menciptakan sel batang, sel daun, dan sel pelepah itu teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah boron. Boron teman-teman. Penjelasannya terlalu panjang ya teman-teman. Jadi yang terakhir itu adalah boron. Boron ini ya borak atau boron, fungsinya dia ini ada enzim. Saya lupa teman-teman enzim apa di sana. Namun teorinya adalah sebuah enzim yang memang diperlukan untuk menangkal apa namanya itu segala jenis penyakit. Jadi sebagai daya tahan tubuh atau antibiotik lah, kalau bukan antibiotik, antibody kalau di dalam apa namanya, di dalam tubuh manusia itu dianggap bahwa boron itu adalah antibody. Maka dari itu kita harus memang benar-benar mengaplikasikan boron dengan rotasi 1 tahun sekali teman-teman. Ini agak serut, mungkin nanti akan saya semprot karena ini ilalang teman-teman. Jadi ketika memang kita kekurangan boron, itu ciri-cirinya daun yang melingkar-lingkar atau seperti pancing atau huruf Z seperti itu teman-teman. Jadi ketika defisiensi boron, maka sawit kita ini akan lebih mudah terserang penyakit, baik itu jamur ataupun hal lain sebagainya. Maka kita harus memberikan boron meskipun itu mikro, dan masih banyak sekali pupuk-pupuk mikro lainnya teman-teman, seperti kalsium dan lain sebagainya. Namun itu biasanya terkandung dalam pupuk-pupuk yang memang lumayan cukup mikro dan memang bisa disediakan oleh alam secara alami itu teman-teman. Mungkin dari seluruh penjelasan saya ada yang bisa diambil manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat berpuasa.